meninggalkan zikir-zikir kita, meninggalkan solawat-solawat kita, meninggalkan sedekah kita. Padahal yang Nabi ajarkan itu adalah untuk tolak bala, yaitu banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca solawat, dan banyak-banyak sedekah. Itu semuanya salah satu fadilahnya adalah tadfa'ul bala, untuk mengangkat bala, baik sebagai bangsa, kampung, keluarga, maupun diri kita sebagai pribadi. Boleh jadi Allah tegur nih bangsa kita dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam virus khususnya, karena banyak negara kita secara bangsa dan negara sudah tidak bergantung lagi kepada Allah. Udah banyak yang menyandarkan kehidupannya bukan kepada Allah. Sholat mah tetap sholat, tapi hatinya menggantungkan dirinya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami yang tercinta Umi Hajah Masroni, guru kami yang tercinta Ustadz Haji Muhyiddin Haji Amu, dan juga guru kita, abang kita Bang Ustadz Bastian Nur, serta para tuan-tuan guru semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul kembali di majlis bulanan kita. Ini jatuhnya di malam minggu yang ketiga. Jadi jadwal rutinnya setiap malam minggu kedua. Cuma karena malam minggu kedua kemarin masih masuk PSBB, kita melihat kondisi yang ada, maka baru bisa ngadain di malam minggu ketiga. Insya Allah di bulan-bulan besok kita kembali akan mengadakan di malam minggu kedua. Salawat dan salam selalu kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diaku menjadi umat beliau dan termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, ini malam kita sama-sama berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi sekarang katanya musim Covid gitu, Covid-19 2021, banyak banget Covidnya tuh. Itu untuk menolak virus itu gak cukup cuma ngandelin masker, gak cukup cuma ngandelin baju APD. Sehingga sadar atau tidak sadar, akhirnya kita lebih bergantung kepada masker dan baju APD dan face shield itu tuh yang kita pakai tuh kayak tameng. Sementara diri kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak meninggalkan zikir-zikir kita, meninggalkan solawat-solawat kita, meninggalkan sedekah kita. Padahal yang Nabi ajarkan itu adalah untuk tolak bala, yaitu banyak-banyak sholat,
banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca sholawat, dan banyak-banyak sedekah. Itu semuanya salah satu fadilahnya adalah tadfa'ul bala, untuk mengangkat bala, baik sebagai bangsa, kampung, keluarga, maupun diri kita sebagai pribadi. Boleh jadi Allah tegur nih bangsa kita dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam virus khususnya, karena banyak negara kita secara bangsa dan negara sudah tidak bergantung lagi kepada Allah. Udah banyak yang menyandarkan kehidupannya bukan kepada Allah. Sholat mah tetap sholat, tapi hatinya menggantungkan dirinya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan bergantungnya bukan sama masker, bukan cuma APD, bukan. Karena dalam kenyataannya berapa banyak dokter-dokter yang menangani COVID pakaiannya rapat bukan main. Udah pakai masker, udah pakai dilapisin, dalamnya pakai apa tuh pakaiannya, baru yang kemudian berapa lapis atasnya depannya baru pakai baju APD. Buktinya apa? Banyak juga dokter yang mati juga udah, padahal udah begitu rapetnya. Artinya kan jadi pelajaran buat diri kita bahwa itu semua nggak bisa mengangkat daripada balanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu daripada fadilah-fadilah yang saya sebutkan tadi yaitu sholat, baik yang wajib, yang sunnah, banyak zikir dan sholawat, dan banyak-banyak sedekah, itu salah satu buat tadfa'ul bala. Meskipun kita tanpa masker, insya Allah Allah pasti lindungi kita dari segala macam penyakit yang mematikan. Amin ya rabbal alamin. Makanya acara-acara kayak begini di saat musim virus COVID ini harusnya digalakkan kalau buat saya. Kenapa? Karena inilah yang akan mengundang daripada Rahman Rahimnya Allah, yang mengundang daripada keriduan Allah Subhanahu untuk diri kita, untuk kampung kita, negara kita. Bukan malah disempit-sempitin geraknya. Kita nggak ikut ngaji. Iya, kalau yang kuat imannya masih ngaji di rumah. Iya, yang kalau kuat imannya masih ikut zikir sholawat di rumah. Kalau enggak ya polos-polos aja akhirnya. Makanya Jamiyatun Nahl walau bagaimanapun insya Allah akan tetap ngelaksanain, tetap akan ngelaksanainnya dengan melihat kondisinya. Kita di minggu kedua nggak bisa ngadain karena PSBB katanya tuh. Maka kita fleksibel. Bulan ini kalau nggak ngadain minggu kedua, kita lihat minggu ketiga. Kalau minggu ketiga nggak masih PSBB juga, kita minggu keempat tetap bakal ngelaksanain. Alhamdulillah di minggu ketiga kita bisa ngelaksanain. Tetap kita mohon nama Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir, sholawat, sedekah, sholat kita semuanya jadi wasilah untuk Allah memberikan kita perlindungan, keselamatan di mana saja diri kita berada. Baik dari penyakit-penyakit yang zahir, terlebih-lebih penyakit yang batin untuk diri kita. Kayak sombong, ria, ujub, sum'ah dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit batin dalam diri kita. Kalau penyakit zahir kelihatan hadirin. Kalau penyakit zahir kita gampang ngelihatnya kayak luka, mata belek, congean, borok, itu kan penyakit kayak kita tuh begitu biasanya. Tapi kalau penyakit yang halus, penyakit batin, kita sendiri yang punya penyakit kadang-kadang nggak sadar hadirin. Kita punya penyakit sombong nggak sadar kita. Kita punya penyakit ria nggak sombong diri kita, nggak sadar diri kita. Maka itulah yang akan banyak mengundang penyakit dalam diri kita. COVID-nya nggak kena, ya penyakit batinnya makin borok, makin benanah penyakit batin kita. Makanya zikir-zikir sholawat kita ini untuk memohon kepada Allah agar penyakit-penyakit diri kita yang zahir, yang batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya para hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan sedikit untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Karena sering saya sampaikan sama teman-teman di malam Jumat, ini musim PSBB begini, banyak orang keyakinannya makin turun kepada Allah. Kalau dia nggak ikut majlis, dia nggak ikut pengajian, nggak ada remnya imannya. Makanya jangan heran kalau kejahatan makin meningkat.
Orang banyak dipecat-pecatin, pengangguran di mana-mana, urusan perut nggak bisa ditunda. Makanya berapa banyak orang yang ngerampok, yang nodong, yang pesugihan, yang miara tuyul, yang babi ngepet, wah macam-macam udah. Kalau imannya dia nggak kuat. Di musim sekarang ini, makanya benteng kita terakhir adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi benteng buat diri kita. Biar kata kita susah kehidupan kita untuk segi harta, minimal keimanan kita tidak robek. Amin ya rabbal alamin. Itu yang perlu kita yakini. Allah akan memberikan kita jalan, kemudahan. Bukan karena kita bekerja, bukan. Tapi kata Allah, mayyattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia sholat, dia zikir, dia sholawat, dia sedekah, dia silaturahim, dia baca Quran, mayyattaqillah, dia jaga fisiknya, pikirannya, hatinya dari hal-hal yang buruk. Siapa aja, dia mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, mau anak muda, mau perawan, mau bujangan, semuanya mayyattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan Allah berikan jalan keluar terhadap segala permasalahan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Hadirin, jadi kalau mau punya duit banyak, jangan ngandelin kerja, jangan ngandelin dagang kita. Kalau nggak dagang, gue nggak punya duit nih. Kalau nggak kerja, gue nggak punya duit nih. Kalau gue nggak ngojek, nggak punya duit nih. Kalau gue nggak parkir, nggak punya duit nih. Itu yang kita jadikan sandaran, bukan Allahnya. S1, S2, S3, sekarang pada goyang bang. Kena banyak dipecat-pecatin. Seandainya belum dipecat, dia udah ketar-ketir. Takut juga akan dipecat kayak teman-teman yang lainnya. Makanya jangan heran. Orang-orang yang kerjanya biasa-biasa aja, yang hidupnya santai-santai aja, duitnya bisa jauh lebih banyak daripada kita. Hidupnya bisa jauh lebih tenang daripada kita. Kenapa? Karena dia yattaqillah, karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dapat kemudahan kehidupan dalam kehidupan kita, rizki datang dari mana saja yang kita nggak sangka-sangka, syaratnya mayyattaqillah. Kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minimalisir kesalahan dosa-dosa kita. Dosa-dosa fisik kita, dosa-dosa batin kita. Dosa fisik kita nggak nabok orang udah. Kita udah nggak nyolong. Tapi dosa batin kita banyak. Yang kita sering mengeluh, yang sering kita tidak menerima ketentuan Allah, yang sering kita banyak ngomongin orang, ghibah dan sebagainya, itu termasuk kotoran-kotoran batin dalam diri kita. Kesombongan-kesombongan dalam diri kita, ujub, itu kotoran-kotoran hati. Sehingga fisik kita nggak dosa, tapi batin kita dosa. Itu belum termasuk yattaqillah. Makanya apa saya bilang? Jaga pikiran kita, jaga fisik kita, jaga hati kita. Pasti Allah yang udah katakan, Allah akan berikan jalan keluar terhadap segala permasalahan kehidupan kita. Kalau cuma urusan duit kecil, hadirin, kecil. Makanya saya bilang keyakinan orang zaman sekarang udah mulai menurun. Apalagi di zaman PSBB begini, patokannya urusannya perut. Bukannya malah mendekat kepada Allah, malah jauh dari Allah. Banyak meninggalin majelis taklim, banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang meninggalkan sedekahnya. Pakai masker, sakit juga hadirin. Covid juga. Makanya kita perbaiki keimanan kita kepada Allah. Mohon kekuatan iman dan Islam. Ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh hadirin, Allah itu maha luas dan maha mengetahui yang terbaik buat diri kita. Banyak sesuatu yang gak masuk akal buat kita. Logika kemanusiaan gak masuk akal. Tapi logika ketuhanan, logika keimanan masuk buat akal kita. Saya contohkan. Dalam hadis Nabi, Nabi ceritain bahwa ketika ada anak muda yang terkurung di dalam goa, terkurung tertutup batu yang besar. Logika manusia untuk urusan batu gede, urusan traktor. Tapi itu anak muda memohon kepada Allah dengan amal solehnya. Ya Rob, dulu pernah beramal soleh ini dan itu disebutin nama dia.
Kalau seandainya engkau ridho terhadap amalku tersebut ya Allah, maka hamba mohon geser batu goa tersebut ya Allah. Kegeser bantunya, hadirin, batunya. Kret. Yang kedua juga mohon kepada Allah dengan amal solehnya. Ya Rabb, hamba pernah beramal soleh ini dan itu ya Allah. Kalau kau ridho, kalau kau berikan rahmat kepada amalku tersebut ya Allah, maka geser batu tersebut ya Allah. Kegeser lagi. Kret. Sampai yang ketiga kegeser, akhirnya itu anak muda bisa keluar kembali dari dalam goa. Itu sesuatu yang gak masuk akal, tapi masuk secara iman. Makanya kalau untuk memahami Allah dengan akal itu terbatas akal kita. Tapi kalau kita mau memahami Allah dengan hati kita, dengan keimanan kita, itulah yang gak akan pernah terbatas. Kita akan memahami maksud Allah tersebut. Kalian silahkan, kita semua pernah beramal soleh. Kalau ingin mendapatkan kemudahan, boleh. Ya Rob, ingat-ingat amal apa yang udah pernah kita lakuin. Kira-kira hati kita saat itu enak banget, tenang banget begitu. Itu tanda-tanda Allah berikan rahmat tuh pada ibadah kita tersebut. Ingat-ingat tuh amalnya. Saat lagi susah, mohon dengan amal soleh tersebut. Tawasul istilahnya. Bukan cuma ke alim ulama, bukan. Tapi dengan amal soleh kita. Itu pernah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu akan jadi solusi terhadap permasalahan kehidupan kita. Saya katakan, itu batu yang besar, yang harus pakai traktor. Itu aja jebol dengan doa. Apalagi cuma urusan duit. Apalagi cuma urusan kerjaan, kecil semuanya buat Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya saya katakan tadi, keyakinan orang zaman sekarang makin menurun kepada Allah. Kalau punya duit ya harus kerja, kalau punya duit harus dagang. Dia nggak pikirin ya takilahnya, dia nggak pikirin, hadirin. Sehingga banyak yang dapat rezeki dari Allah kayak bocor, begitu dapat habis saja nggak berasa. Ada yang bocornya rembes kecil-kecil, ada yang bocornya gede. Sehingga dapat rizki baru gajian, dapat rizki banyak, nggak terjadi apa-apa sama diri kita, nggak membawa perubahan dalam hal ibadah kita. Sehingga rizki yang kita dapat nggak bawa keberkahan buat diri kita, nggak bawa ketenangan, nggak meningkatkan amal ibadah kita. Introspeksi buat diri kita masing-masing. Jangan banyak nunjuk orang, berani tajam ke dalam, harus lembut keluar. Kalau memang diri kita sombong, ngomong sombong, jangan nunjuk orang. Kalau kita riya, ngomong kita riya, jangan nunjuk orang. Karena Allah nggak menilai amal orang lain, tapi Allah menilai amal kita sendiri masing-masing. Jadi buang-buang energi kita nilai orang lain, pakai energi kita buat nilai diri kita, perbaikin diri kita. Biar dihina orang umpamanya, biar dijelek-jelekan orang, biarin. Yang penting Allah memuliakan kita. Yang penting Allah meridhoi diri kita, merahmati kita. Berapa banyak orang-orang yang mulia dihinakan oleh manusia. Berapa banyak alim ulama yang mulia tapi dizolimi oleh manusia. Tapi mereka udah nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah pandangan Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya bangkitkan keyakinan kita. Nggak ada masalah yang besar kalau kita bertakwa kepada Allah. Nggak ada kemiskinan buat diri kita kalau kita takwa kepada Allah. Karena Allah yang jamin. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para hadirin sekalian, insya Allah apa yang saya sampaikan menjadi semangat, menjadi menambah motivasi keyakinan kita kepada Allah yang mungkin selama ini udah mulai menurun. Baru berapa bulan kita udah mulai gelisah, PSBB baru berapa bulan kita udah mulai ketar-ketir dalam kehidupan kita. Padahal bertahun-tahun Allah jamin kehidupan kita, hadirin. Kenapa kita nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya nih anak-anak muda jangan pernah kendor buat ngaji, jangan pernah kendor ngaji di mana aja, yang penting ngaji. Baca zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, banyak-banyak sholat sunnah, mendekatkan diri kepada Allah. Pasti hajat-hajat kalian akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya bilang, jangankan cuma kerjaan, jangankan cuma duit, batu aja kegeser dengan doanya anak muda tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, karena doa merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak berdoa berarti makin banyak amal ibadah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.